kecintaan sama Nabi itu akan Allah tumbuhkan ketika kita sering membaca dan menyampaikan salam kepada beliau. Membaca sholawat itu kita anggap sebagai sesuatu yang artifisial, yang lisan, tapi itu maha dahsyat, itu powerful betul ya. Ketika kita sering menyapa secara rohani, bersilaturahmi secara rohani, menyapa Rasulullah sendiri mengatakan begini, barang siapa bersalawat kepadaku, aku minta Allah untuk mengembalikan ruhku, aku akan jawab langsung salawatku, salawat dia gitu. Artinya apa? Artinya dengan sering membaca salawat, menyampaikan salam, pelan-pelan kemudian Allah tumbuhkan rasa cinta itu. Allah kemudian bimbing kita untuk berikan kekuatan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Dan yang paling penting, dengan baca sholawat kita sering menyapa beliau, kita berharap kita dikenal oleh beliau, dan nanti di akhirat kita ada jaminan, masih ada harapan lah syafaat ketika amal-amal kita kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai emang harus sebucin itu mencintai Rasulullah. Ya, kita tahu bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa cinta kepada Rasulullah itu lebih utama ketimbang cinta-cinta yang lainnya. Nah, padahal kan kita di atas Rasulullah tentu saja ada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah, dan juga kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita. Kita hidup di dunia ini juga banyak orang-orang yang menyayangi kita dan juga membantu berbagai macam kebutuhan hidup kita. Apakah fokus kita hanya pada cinta Rasulullah, dan bagaimana kita untuk mencintai secara mendalam kepada Rasulullah? Apakah cinta karena fisiknya, apakah akhlaknya, atau karena memang Rasulullah layak untuk dicintai karena memang dia adalah pembawa obor, membawa pelita bagi hidup kita. Beliau adalah sang Nabi, sang Rasul, sang pembawa risalah kenabian. Kita akan bahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan juga Ketua STAI Muslim Asia Afrika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk ke bulan Maulid lagi nih Pak Ustadz. Ya. Dan rasanya ya banyak ekspresi-ekspresi kecintaan. Betul. Di berbagai macam tempat, di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir dan majelis taklim gitu ya. Orang mengumandangkan sholawat pada Nabi gitu. Nah, sebenarnya kalau mau menyetir tadi hadis yang tadi itu, memang kecintaan kepada Nabi itu harus emang sebutin itu, ya. Harus mencintai Nabi gitu. Ya padahal kan hati kita harus punya space yang lain gitu untuk mencintai orang tua, mencintai kakak adik kita, keluarga dan lain sebagainya, dan tentu saja mencintai Allah gitu. Iya memang Mas Rifki, setiap bulan Rabiul Awal kita diingatkan satu momentum ya. 1450 tahun yang lalu kira-kira, tanggal 12 hari Senin, tidak saja negeri Arab waktu itu, tetapi seluruh malaikat, seluruh alam menyambut kelahiran Khairul Anam lah, gitu, manusia terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi, Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran setiap bulan Rabiul Awal banyak tempat, banyak komunitas umat Islam mengekspresikan ya kegembiraan atas kelahiran sang Nabi itu dengan peringatan Maulid ya. Kita tahu bentuknya macam-macam ya. Ada orang kemudian memperbanyak sholawat, mengadakan tausiah, membaca sirah nabawi dan lain sebagainya. Walaupun tanda petik ada sebagian kecil ya saudara-saudara kita yang menganggap perayaan Maulid itu sesuatu yang tidak ada sunnahnya atau disebut bid'ah ya. Walaupun kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu, Imam Asyuyuti, bahkan Imam Malik Syekh Alwi Al-Maliki berani mengatakan seandainya pun gitu ya itu dianggap bid'ah, saya bisa mengatakan itu bid'ah hasanah, sesuatu yang tidak pernah ada zaman Nabi dan kemudian tetapi begitu banyak manfaat gitu, manafik
wal fawaid, kata Syekh Alwi Al-Maliki. Banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Dan tahukah Mas Rifki, sesungguhnya Rasulullah sendiri bukan hanya memperingati hari lahirnya tiap tahun, tetapi memperingati hari lahirnya, mengekspresikan syukurnya itu setiap minggu. Gitu. Maka ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda puasa hari Senin? Gitu. Tahukah kamu hari Senin itu aku dilahirkan? Oleh karenanya, pertanyaan Mas Riki menarik gitu. Apakah umat Islam harus sebucin itu mengekspresikan cintanya sama Rasulullah? Sehingga kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana posisi cinta kita kepada Allah gitu. Orang sering lupa bahwa memang Al-Baqarah 165 mengatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Mestinya orang yang beriman itu cinta pertamanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kecintaan kepada Nabi itu juga harus kita utamakan dibandingkan kecintaan sama makhluk yang lain? Kalau Allah pasti nomor satu. Orang sering lupa ketika kita mencintai Rasulullah, sesungguhnya mencintai tajallinya Allah. Jadi manifestasi paling paripurna Allah di muka bumi itu ya Rasulullah. Maka kalau Imam Al-Jili ketika nulis buku Insan Kamil kan membincangkan tentang Nur Muhammad, bahwa Muhammad historis itu baru lahir 12 Rabiul Awal gitu ya, tahun gajah itu, tapi Nur Muhammad yang merupakan sumber dari segala penciptaan itu diciptakan pertama kali oleh Allah. Jadi Muhammad itu kira-kira secara historis baru lahir tahun sekian, tetapi secara rohani Nur Muhammad itu manifestasi paling awal dan paling paripurna Allah. Artinya apa? Kalau orang mencintai Rasulullah, otomatis kan kemudian mencintai Allah karena ekspresi itu. Yang kedua, saya kira wajar ya umat Islam mencintai pemimpinnya. Kita punya pemimpin yang baik, pemimpin negara, kita punya RT yang baik saja, kita punya pasangan yang baik aja, kecintaan kita sebegitu luar biasa. Padahal mereka tidak ada jaminan dari Allah kemuliaannya. Ini Rasulullah dapat jaminan ya, Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi ini ada contoh teladan yang stempel halalnya, benarnya itu langsung Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ini teladan akhlak yang paling paripurna. Dan yang menarik kemudian Mas Rifki, ekspresi apapun yang dilakukan umat Islam di belahan bumi manapun ketika lahirnya Nabi itu, pasti motif cintanya kadarnya berbeda-beda. Tergantung apa? Ya tergantung pengenalan umat Islam atau kita sendiri akan Rasulullah. Oleh karenanya kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi itu menjadi mendapatkan titik hujjah atau alasan yang benar ketika kecintaannya itu didasarkan pada pengenalan kepada pribadi Nabi. Kalau enggak, yang ada nanti mohon maaf hanya ikut-ikutan, tidak sebenar-benarnya kecintaan. Karena kalau orang cinta itu rumusnya wa idza atakumur rasulu fakhuduhu. Apapun yang Rasulullah katakan harus kita ambil, apapun yang Rasulullah larang harus kita ikuti gitu ya. Maka seperti biasa kalau kita mencintai seseorang ya kita akan meniru kan karakter-karakter baik yang ada pada orang itu. Lah Nabi itu karakternya Masya Allah. Saya selalu mengatakan begini, kalau kita nggak bisa baca Quran secara keseluruhan, nggak bisa memahami maknanya, tapi kalau kita mengamalkan, ya nggak usah repot-repot, baca sejarah Nabi saja. Karena seluruh kepribadian Nabi itu karena khuluqul Quran. Gitu. Nabi itu adalah manifestasi paripurna pengamalan Al-Quran. Belum yang menarik lagi, yang kita sering lupakan bahwa kenapa umat Islam itu begitu luar biasanya kecintaannya kepada Nabi? Karena ada satu hadis yang mengatakan ketika ada seorang Badui itu yang orang kampung Arab datang, kemudian gak pernah ketemu Rasulullah. Tiba-tiba ketika orang Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah kiamat kapan datang? Dengan pedenya gitu. Dan Rasulullah kemudian mengatakan, apa persiapanmu menghadapi kiamat itu? Dan orang itu mengatakan, saya gak banyak sih persiapannya, tapi yang bisa saya pastikan, anni uhibbullaha wa uhibbur rasul. Saya cinta sama Allah sama cinta sama Rasul. Jawaban Nabi itu Masya Allah, setiap siapapun yang datang itu selalu menggembirakan, memberi optimisme. Nabi mengatakan wa innaka alaman ahbabta.
kamu karena mencintai Rasul Allah, engkau nanti di akhir bersama orang yang kau cintai. Jadi kalau kecintaan dimotivasi karena itu, pengen kemudian bareng sama orang yang cintai, itu Masya Allah. Apalagi kemudian kecintaannya didasarkan bukan karena ikut-ikutan, tapi memang kita tahu persis, Mas Rifki, bayangkan bagaimana kita nggak mencintai Rasulullah gitu. Sementara Rasulullah selama hidupnya yang dipikirkan kita. Bahkan menjelang wafatnya pun ketika badannya semakin panas menggigil, yang dipikirkan dia memanggil Aisyah, yang memanggil Fatimah putrinya, yang dipikirkan bukan keluarganya, bukan bagaimana anak-anakku, keluargaku makan, tapi yang dipikirkan adalah kita, ummati. Jadi kecintaan Nabi, bahwa Nabi itu benar-benar harisun alaihim, betul-betul nggak mau kita ini susah, cinta sama kita. Maka wajar orang-orang yang mengenal Kanjeng Nabi, yang mengenal Rasulullah, ketika kemeringatan Maulid itu mengekspresikan kecintaan itu. Yang jadi pertanyaan kan kemudian, bagaimana cara kita mengekspresikan cinta itu kan kita? Saya kira itulah kenapa kemudian kita menjadi harus bucin sama Rasulullah. Nah ini kan apa ya, kalau orang-orang zaman milenial atau Gen Z itu ya sangat jauh gitu, berabad-abad yang lalu zaman Rasulullah itu. Ya mungkin dari dulu sahabat, tabi'in segala macam kecintaannya itu masih terasa gitu. Tapi kalau udah berabad-abad lamanya kan kayak apa, sudah makin luntur cintanya umat Islam mungkin gitu dengan sang pembawa risalah kenabian ini, Nabi Muhammad SAW. Nah ya karena tidak berjumpa, karena juga tidak ya banyak mengenal lewat buku-buku sejarah, sirah nabawiyah segala macam. Ya banyak orang nggak mengenal Rasulullah dan akhirnya ya udah ala kadarnya aja menyintainya gitu. Ya padahal kan ya seperti tadi Ustaz katakan, kecintaan beliau kepada kita tuh luar biasa dan sangat royal, memberikan syafaat gitu bagi siapapun umatnya yang mencintai beliau gitu. Nah bagaimana sih biar orang tuh cintanya bisa bucin gitu dengan Rasulullah ya, sehingga ketika dia bucin dengan Rasulullah kan ya itu akan membuat dia mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya, dan juga ya mengenal, ya tentu saja sebelum ini membaca sirah Rasulullah kan jadi mengenal Rasulullah juga, dan akhirnya memudahkan dia untuk hidup dengan pedoman yang sudah digariskan sama Rasulullah gitu. Ya saya kira betul ya Mas Rifki gitu ya. Bagaimana kita sayang kalau nggak kenal ya, bagaimana kita cinta kalau kemudian kita nggak kenal. Oleh karenanya saya kira yang paling penting sekarang bagi generasi milenial ya, jangankan milenial, kita aja sudah jauh dari maka mengarus utamakan gitu ya sirah nabawiyah, bagaimana kemudian mulai kita didik anak-anak kita di sekolah-sekolah, di mana-mana kita kenalkan gitu ya, kemudian sejarah Nabi itu seperti apa, bukan hanya kemudian secara individu ketika kita mengenal Rasulullah sehingga kemudian kita kenal, kita sayang, tetapi ini sebagai filter juga. Banyak orang mengatasnamakan Nabi, Nabi begini, Nabi begitu, tapi karena kita nggak punya pengetahuan tentang itu, kita ikut aja, padahal boleh jadi Nabi tidak melakukan itu. Oleh karenanya bagaimana cara mengenalkan Nabi sehingga kemudian kecintaan itu tumbuh? Yang pertama tidak ada jalan lain kecuali apa? Mengenal Rasulullah. Dan Masya Allah sekarang Mas Rifki begitu gampang kita menemukan buku-buku yang ditulis baik oleh orang Islam maupun non Muslim, yang semuanya kalau boleh saya katakan satu kesimpulannya, mereka kagum sama akhlaknya Nabi gitu ya. Karl Armstrong menulis buku tentang Muhammad gitu ya, dan kagum akan akhlaknya Nabi gitu ya. Kemudian Martin Link nulis buku membaca sejarah Nabi masuk Islam menjadi Abu Bakar Sirajuddin nulis buku tentang Muhammad. Atau yang paling sederhana Muhammad Haikal nulis sejarah hidup Rasulullah. Kalau kita mau dari sisi kepemimpinan, Syafi'i Antonia nulis buku Super Leader, Super Manager tentang Nabi. Kalau pengen kepribadian Nabi dikupas per bab bagaimana akhlaknya Nabi, Toha Al-Afifi nulis buku Sifat dan Pribadi Nabi. Ada buku yang menarik
yang viral akhir-akhir ini Mas Rifki, Dr. Al-Asqarni yang kita terkenal ya, seorang tokoh nulis buku Muhammad Sang Inspirator Dunia, atau kemudian buku yang hari ini kita terus rilis lewat Tauhid Cinta, kita mengenal Rasulullah dengan Syama'il Muhammadiyah oleh Imam At-Tirmidzi, dan saya kira masih banyak buku-buku yang lain. Artinya apa? Ketika masyarakat tidak hanya milenial ya, generasi Gen Z kemudian mengenal Nabi, itu sebuah keniscayaan dan sebuah hal yang tidak bisa dipungkiri. Nah, kenapa kemudian anak-anak sekarang lebih kenal tokoh-tokoh yang diidolakan? Karena mereka kenal, referensinya mereka gampang mendapatkan. Padahal kalau ini juga terus di-push, diviralkan, diarus utamakan bahwa Nabi itu melebihi tokoh-tokoh yang selama ini kemudian mereka idolakan. Yang tadi saya katakan gitu, ada jaminan Allah langsung bahwa ini uswah hasanah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin lebih pada titik spiritual ya. Kecintaan sama Nabi itu akan Allah tumbuhkan ketika kita sering membaca dan menyampaikan salam kepada beliau. Membaca sholawat itu kita anggap sebagai sesuatu yang artifisial, yang lisan, tapi itu maha dahsyat, itu powerful betul ya. Ketika kita sering menyapa secara rohani, bersilaturahmi secara rohani, menyapa Rasulullah sendiri mengatakan begini, barang siapa bersalawat kepadaku, aku minta Allah untuk mengembalikan ruhku, aku akan jawab langsung salawat dia gitu. Artinya apa? Artinya dengan sering membaca salawat, menyampaikan salam, pelan-pelan kemudian Allah tumbuhkan rasa cinta itu. Allah kemudian bimbing kita untuk berikan kekuatan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Dan yang paling penting, dengan baca sholawat kita sering menyapa beliau, kita berharap kita dikenal oleh beliau, dan nanti di akhirat kita ada jaminan, masih ada harapan lah syafaat ketika amal-amal kita kurang. Dua ini saya kira fondasi ya, agar kecintaan itu tumbuh. Tetapi setelah kecintaan tumbuh ya harus kita buktikan kita cinta. Saya selalu mengatakan yang ketiga, ayo kita buktikan setelah kita tumbuh cinta kita dengan apa? Menjadikan Rasulullah itu role model ya. Jadi dalam kehidupan itu kira-kira kalau ngomong kesabaran ya sabarnya standar Nabi. Kalau ngomong hidup itu kesederhanaannya standarnya sederhananya Nabi. Kalau ngomongin cara makan ya cara makannya ala Nabi ya. Kalau ngomongin ketika menghadapi orang-orang yang memfitnahnya standarnya Nabi. Kalau lagi bicara standarnya apakah Nabi suka mencaci maki, suka memfitnah gitu. Kalau dalam kepemimpinan ya contohlah Rasulullah ketika memimpin sebagai kepala negara. Bagaimana cara Rasulullah memperlakukan keluarganya? Contohlah Nabi dengan mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling memperlakukan keluarganya dengan paling baik, dan saya yang telah memberikan contoh gitu. Jadi dalam segala aspek hablum minallah hablum minannas langsung rujukannya firm. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu kalau sudah menjadi kesadaran kita, maka enak cara berpikirnya. Ada kalimatun sawa. Kalau ada masalah-masalah, rujukannya siapa? Rasulullah gimana? Kalau ada persoalan begini, Rasulullah apa? Jadi perdebatannya berhenti ketika kita rujukkan kepada sunnah Nabi. Itulah menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah jangan direduksi sekedar yang selalu kita omongin, sunnah Nabi kalau boleh. Enggak, sunnah Nabi itu seluruh ucapan Nabi, seluruh perbuatan Nabi itu sunnah yang mesti kita jadikan rujukan dalam hidup. Yang ketiga, yang keempat ini saya kira penting ya Mas Rifki. Rasulullah sudah wafat kurang lebih 15 abad yang lalu, tapi ayo kita tunjukkan kecintaan kita untuk paling tidak meneruskan 3 misi besar Rasulullah ketika beliau diutus ke Mekah bumi. Ini misi yang pertama, ini sudah krisis. Itu apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bagaimana kita melanjutkan cara dakwah Nabi itu adalah bahwa Muslim yang baik itu yang menunjukkan identitasnya bukan apa yang nempel, tapi akhlaknya. Seluruh ajaran Islam itu muaranya adalah memperbaiki akhlak, dan ini saya kira agak menjadi sesungguh urgent ya, bahwa ada
kayak semacam missing link, keterputusan antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Sholatnya jalan, maksiatnya terus, korupsi jalan, korupsinya jalan, umrohnya tiap bulan, tapi kemudian berpolitiknya menghalalkan segala cara. Padahal innama bu'istu li'utammi makarimah. Yang itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini SK-nya Nabi, surat Al-Anbiya ayat 107 itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pastikan kalau kita muslim meneruskan dakwah Nabi. Kalau ngomong masalah bucin tadi, kalau kamu memang bucin sama Nabi, tunjukin dong kamu umat Rasulullah yang sejati apa. Kamu tidak boleh menjadi ancaman buat siapapun yang kau sapa. Tidak boleh menjadi sebab kedoliman buat orang lain. Siapapun mereka, dari lisanmu nggak boleh menyakiti, pikiranmu nggak boleh menyakiti, perbuatanmu nggak boleh mendolimi. Pastikan siapapun yang ketemu dengan kita, seperti Rasulullah, siapapun yang ketemu, mau musuh, mau orang Yahudi, mau Nasrani, mau orang-orang kafir Quraisy, mendapatkan kebaikan dari Rasulullah. Dan itulah rahmatan lil alamin sejatinya gitu. Tidak hanya sesama manusia, tapi alam semesta mendapatkan nilai manfaat dari kehadiran kita. Kalau itu masing-masing individu melandasi hidup untuk melanjutkan misi Nabi rahmatan lil alamin, Masya Allah, itu keren. Dan itulah cinta gitu. Yang orang ngomong cinta, dikit-dikit ngomong cinta, tapi kemudian menyakiti yang dicintai. Kok kemudian punya akhlak yang tidak sesuai dengan yang dia cintai, kan menjadi palsu cinta. Yang ketiga, saya kira misi besar Nabi yang harus kita wujudkan, harus kita lanjutkan adalah surat Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi kita ini dulu Rasulullah menginginkan kita menjadi umat yang moderat. Agar apa? Litakunu alaikum alan nasi syahida. Agar kalian menjadi contoh bagi manusia secara keseluruhan. Ya, Islam adalah moderat. Jadi pilihannya Islam itu moderat apa ekstrem? Enggak, Islam itu moderat. Islam itu wasata. Islam itu khairul umur awsatuha. Islam itu tawasud, Islam itu tawazun, Islam itu tasamuh gitu. Jadi ada moderasi, ada keseimbangan, ada toleransi. Kalau itu misi itu kita lanjutkan, kita menjadi pribadi muslim yang tidak terlalu mikirin dunia saja tapi akhiratnya diabaikan, atau terlalu akhirat, itu kan jadi nggak tawasud juga. Jadi fikih saja juga nggak tawasud gitu, tapi antara fikih sama zahir sama batin kemudian diseimbangkan. Dunia akhirat kemudian juga diberikan porsi yang kemudian sesuai dengan ajaran agama, sehingga hablum minallah hablum minannas juga ada wasatonya. Tetapi tawazun, keseimbangan juga harus jalan di dalam kehidupan. Tetapi tasamuhnya ini yang hari akhir ini tuh gampang sekali tersulut gitu, toleransinya. Padahal Nabi itu dulu tumbuh dan menjadi kepala negara di komunitas yang heterogen gitu. Dan Rasulullah bisa mengajarkan tasamuh itu lewat piagam Madinah yang luar biasa. Jadi beberapa catatan itu saya kira Mas Rifki, kalau kemudian kita lakukan, itulah esensi Allah tawarkan setiap Rabiul Awal paling tidak untuk mengevaluasi kecintaan kita, kecintaan yang benar enggak? Kecintaan kita, kecintaan yang dilandasi ilmu yang cukup enggak? Kecintaan kita dilandasi oleh perilaku kita yang mencerminkan Rasulullah yang kita cintai atau tidak? Sehingga harapan kita mendapatkan syafaat, kan pasti Rasulullah juga enggak sembarangan ngasih syafaat, tapi kepada siapapun yang mengenalnya, yang sering menitip menyapa Rasulullah lewat sholawatnya, tapi juga yang menghidupkan sunnah-sunnahnya, tapi juga yang menjadikan Rasulullah sebagai rujukan dalam hidup. Tapi Rasulullah juga pasti senang sekali sama umat-umatnya yang menunjukkan kecintaannya karena melanjutkan misi besar Rasulullah yang saya sebutkan tadi. Oke, luar biasa Ustaz pembahasan kita tentang bucin kepada Rasulullah ini. Ya, sebagaimana tadi Ustaz sebutkan, inna ma bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, bahwa Rasul itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, bukan untuk ibadah, untuk memperbaiki ibadah kita, bukan untuk memperbaiki fisik kita gitu, bukan untuk memperbaiki ibadah wasilah. Yang muaranya itu semuanya adalah akhlak gitu ya. Nah, akhlak ini tidak sempurna kalau ibadahnya juga tidak sempurna gitu. Ya semuanya jadi berkelindan, semuanya berhubungan. Ya tinggal bagaimana kita
memperbaiki itu semua. Nah, ini adalah proses dan semua sunnah, semua apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah ucapkan, itu semua ada manfaatnya. Banyak penelitian sekarang yang ilmiah gitu tentang ya kenapa apa manfaat makan pakai tangan gitu, apa segala macam itu yang sudah dalam termaktub dalam hadis atau dalam sunnah Rasulullah. Tetapi di atas itu semua kecintaan kita pada Rasulullah itu mesti basisnya adalah iman. Ya, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kemanusiaan kita, itu 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, semoga bermanfaat, semoga kita semua yang menonton video ini mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.